Oke, selamat siang Sobat JKN. Kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya Aziz Fatur Rahman sebagai host dan saya ditemani dengan narasumber yang tidak asing lagi untuk kita semua ya, karena sering banget menghiasi kamera dan podcast Paham JKN. Nah, tapi kita pura-pura lupa dulu aja ya. Aduh. Biar ya kenalan lagi lah sama Sobat JKN gitu ya. Boleh? Adit dikenalin dulu aja. Boleh. Halo Sobat JKN, selamat siang. Kayaknya nggak asing ya, tapi kita nggak apa-apa kita kenalan lagi. Kenalin, nama saya Adit dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang gitu. Oke, Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, semangat dong, podcast nggak apa-apa lah ya. Harus semangat. Walaupun lagi puasa lemes, tapi harus tetap semangat ya. Harus semangat, jangan mengurangi rasa semangat. Oke, nah kita pada siang hari ini akan membahas mengenai pasien tamu dan poskomudik. Karena kan ini berhubungan dengan situasi saat ini ya, yang mana mungkin sobat-sobat JKN sebentar lagi akan banyak yang pergi keluar kota untuk mudik, bertemu keluarganya gitu ya, lebaran di sana mungkin ya. Betul. Nah, ini menjadi poin yang penting karena ya bagi sobat JKN nanti apabila menjadi pasien tamu di luar kota itu kan harus tahu bagaimana prosedurnya dan gimana cara supaya mendapatkan layanan yang terbaik dari BPJS Kesehatan. Betul. Gitu. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi, apakah kita ketika mudik ataupun berada di luar kota itu bisa berobat menggunakan BPJS Kesehatan kan? Apakah bisa gitu? Oke, nah pertanyaannya menarik sekali ya. Nah, ini banyak juga ditanyain sobat-sobat JKN di belakang ya, melalui WhatsApp maupun ke call center, ke kantor cabang. Nah, jadi mungkin belakangan ini dunia maupun Indonesia ya, khususnya di Indonesia ya, Iya. sedang ramai sekali masyarakat penduduk Indonesia itu berbondong-bondong untuk mudik kembali ke kampung halaman. Iya. Gitu. Nah, sedangkan hampir semua warga negara Indonesia itu sudah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan gitu. Jadi mungkin banyak pertanyaan, ketika kita di luar kota maupun sedang mudik, bisa nggak sih BPJS-nya dipakai gitu. Nah, ini sangat penting sekali ya Sobat JKN. Jadi perlu diketahui untuk Sobat JKN di rumah, jika Sobat JKN sedang mudik ke kampung halaman, jangan khawatir. Sobat JKN tetap dapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan penjaminan pelayanan jika Sobat JKN dimanapun berada. Nah, khususnya misalkan ya, Sobat JKN sedang mudik dari Jakarta ke Jogja. Nah, Jogja itu kan bukan paskes terdaftarnya ya, karena paskes terdaftarnya ada di Jakarta. Nah, Sobat JKN nggak usah khawatir, BPJS Kesehatan tetap melindungi. Caranya bagaimana? Nah, BPJS Kesehatan itu ada yang namanya pasien tamu. Pasien tamu itu haknya itu 3 kali kunjungan, itu dalam 1 bulan. Jadi Sobat JKN berhak mendapatkan pelayanan nanti di tempat mudik ya, di kampung halaman, misal di Jogja. Sobat JKN mendapatkan hak 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Misalkan Sobat JKN mudik ya kurang lebih libur 2 minggu ya misalkan. Dalam 2 minggu Sobat JKN mau berobat misalkan, itu boleh banget itu, dan itu bisa dilayani. Itu haknya 3 kali kunjungan gitu. Nah, caranya bagaimana? Nanti Sobat JKN ketika sampai di kampung halaman, itu tinggal datang cari paskes terdaftar yang terdekat di sana ya. Maupun entah itu klinik, puskesmas, kemudian dokter praktik mandiri, itu bisa di mana saja gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi BPJS Kesehatan sudah sangat mudah sekali. Nah, selain itu, selain di tempat kampung halaman, ketika perjalanan mudik nih, Sobat JKN misalkan ya mendapatkan keluhan, pusing, mual gitu ya karena perjalanan yang cukup jauh, Sobat JKN mau berobat nih, itu nggak usah khawatir. Tinggal melipir, cari paskes terdekat, nah langsung aja berobat, datang ke klinik atau puskesmas atau dokter praktik mandiri di sana gitu. Nah, cara cari paskes terdekatnya mungkin Sobat JKN bingung ya,
ada cara termudah, cara cari paskes yang terdekat dari lokasi kita. Itu ada di mobil JKN ya, di aplikasi mobil JKN ada fitur namanya lokasi paskes. Jadi ketika sobat JKN sedang mudik di perjalanan maupun di kampung halaman, tinggal cari saja di lokasi paskes di aplikasi mobil JKN. Itu sudah terhubung dengan Google Map. Jadi sobat JKN tinggal ikuti saja alurnya. Itu sudah sangat mudah sekali. Mungkin itu. Oke, jadi ini merupakan suatu layanan yang Betul. luar biasa sekali ya. Karena kita tahu semua bahwa mungkin kalau misalkan kita di dalam kota, mungkin di tempat domisili asal gitu kan, itu yang namanya layanan BPJS harus melalui dulu fasilitas kesehatan Betul. yang pertama ya gitu. Betul. Tapi apabila di luar kota gitu itu menjadi semakin mudah gitu. Betul. Apabila kita sedang ada di perjalanan mudik ataupun sudah sampai di tempat tujuan gitu ya, kita bisa langsung datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Terdekat, betul. Iya, dan bisa langsung dilayani untuk berobat dengan catatan maksimal 3 kali 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Iya, 3 kali kunjungan dalam 1 bulan gitu ya. Betul. Kemudian jika kondisinya emergensi nih, Iya. misalkan di perjalanan emergensi kondisinya membutuhkan penanganan segera, tinggal cari aja rumah sakit terdekat. Jadi Bapak Ibu Sobat JKN tidak perlu ke Paskes 1 lagi. Langsung aja ke rumah sakit terdekat, langsung ke IGD-nya gitu. Jadi sangat mudah sekali pokoknya mah. Bisa ke Paskes 1, bisa ke rumah sakit juga gitu. Oke, berarti apabila terjadi keadaan gawat darurat nih, Betul. berarti bisa langsung menuju Bisa IGD, langsung ke IGD gitu. rumah sakit mana saja. Mana saja gitu ya. Berarti ya sangat memudahkan sekali gitu Sudah ya. sangat mudah sekali saat Gitu. itu. Jadi jangan khawatir buat sobat JKN nih yang mau mudik perjalanan jauh gitu ya. Betul. Jangan khawatir karena selagi kepesertaan JKN aktif, Aktif. maka dijamin terlindungi lah ya Betul. dari segi kesehatan. Dan untuk selanjutnya apabila ada kendala nih dalam proses berobat ataupun hal lain sebagainya, itu kita dapat menghubungi siapa Kak? Gitu. Nah, ini unik sekali pertanyaan nih. Kadang Sobat JKN sejauh ini bingung jika ada kendala di Paskes, itu bingung mau lapornya kemana. Nah, apalagi sekarang kondisinya sedang mudik ya. Jika terdaftar, jika ada penolakan di Paskes satunya maupun di rumah sakit, jika ada kendala, Sobat JKN tidak perlu khawatir. Sobat JKN tinggal laporkan melalui kanal layanan kami di Care Center 165, kemudian melalui Pandawa, kemudian bisa juga melalui BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu gitu. Jadi kanal layanan ini sudah sangat mudah sekali ya dijangkau oleh Sobat JKN gitu. Dan kita akan tetap melayani Sobat JKN kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi udah banyak banget ya karena pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, mulai dari misalkan butuh informasi, Betul. layanan administrasi, layanan pengaduan, itu semua udah gampang banget kan karena ada Gampang banget. kanal-kanal dari BPJS Kesehatan yang serba digital sekarang Kak ya. Betul. Jadi tidak harus mengharuskan kita langsung ke kantor ke cabang langsung gitu ya, karena bisa dari rumah aja dari gitu rumah. kita bisa mengakses layanan administrasi, Betul. informasi, dan juga kanal pengaduan gitu ya. Betul. Tadi ada apa aja, tegasin lagi. Ada Care Center 165, Ya, ada Pandawa, ya, kemudian ada BPJS 1. BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu yang dari Kak Adit ya, Betul. dari KRS, dari rumah sakit gitu ya. BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu. Oke. Gitu. Nah, langsung kita menuju ke pembahasan selanjutnya nih Kak. Gimana nih? Masih soal mudik nih. Oh, mudik. Oke. Dengar-dengar sih BPJS Kesehatan kan akan membuat posko mudik nih. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari posko mudik yang nanti akan dibuat oleh BPJS Kesehatan itu gimana gitu? Oke, Sobat JKN. Jadi BPJS Kesehatan ini sudah beberapa tahun ke belakang membuat program yaitu posko mudik.
Nah, poskomudik ini ada di beberapa titik di seluruh Indonesia ya. Iya. Salah satunya ada di KM 88A Purwakarta yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Nah, di antaranya dari beberapa titik ini, salah satunya ada di Terminal Pulau Gerbang Jakarta Timur, kemudian ada Pelabuhan Merak Banten, kemudian ada rest area tol Cipali kilometer 166A Majalengka. Kemudian ada rest area tol Unggaran kilometer 429A Semarang. Kemudian ada terminal Purabaya Sidoarjo dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Dan ini untuk arus mudik ya Sobat JKN ya. Iya. Untuk jadwal posko mudiknya sendiri ini dilaksanakan dari tanggal 26 Maret sampai 30 Maret 2025. Jadi sampai H-1 Lebaran ya. Iya. Nah, kemudian untuk arus balik. Jadi BPJS Kesehatan ini nggak cuma arus mudik. Nah, ada arus baliknya juga. Nah, ini tempatnya ada di rest area tol Cipali kilometer 164B Majalengka gitu. Nah, jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir. Selain dari sisi pelayanan kesehatan, kemudian BPJS Kesehatan juga mempunyai program posko mudik gratis yang terdiri dari ada beberapa layanan ya, terdiri dari layanan kesehatan, di antaranya ada konsultasi kesehatan, terus fasilitas relaksasi bagi pemudik, ada pemeriksaan kesehatan dasar, kemudian ada penyediaan obat-obatan, penyediaan ambulan, tindakan sederhana atau emergensi, dan pemberian rujukan bila memang diperlukan gitu. Jadi kami memang memfasilitasi Sobat JKN yang mau mudik di beberapa titik lokasi yang tadi saya sebutkan sudah tersedia fasilitas untuk Sobat JKN jika membutuhkan pelayanan medis maupun untuk beristirahat sejenak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua Sobat JKN, apabila ya mungkin mudik melewati titik-titik lokasi Betul. posko mudik yang tadi disebutin ya, bolehlah mampir dulu ya gitu Harus ya. mampir ya. Harus mampir Harus sih. mampir, harus cobain. Iya, karena kan dari fasilitas yang diberikan pun cukup banyak gitu ya. Banyak. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat gitu, Betul. dari mulai pengobatan gratis, Betul. terus apa namanya, kesehatan, pelayanan kesehatan, kursi pijat gratis. kursi pijat gratis. Ya. Jadi biar Sobat JKN nggak capek di jalan, Iya. jadi harus beristirahat. Nah, cari posko mudik BPJS Kesehatan di beberapa titik yang tadi saya sebutkan gitu. Iya. Catat ya. Karena dari apa, pelayanan pengobatan pun kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Betul. Gitu ya, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan gitu. Jadi bukan ecek-ecek lah gitu. Betul. Pelayanan dari BPJS pun. Betul. Kita memang dari pelayanan kesehatan ini kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di mitra kerja kita sendiri ya, Iya. untuk nanti menyediakan layanan kesehatan di posko mudik ini gitu. Nah, khusus buat KC Karawang gitu ya, itu posko mudiknya ada di Kilometer 88A Purwakarta. Tol Di Cipularang ya. Tol Cipularang ya, jadi arah Bandung. Arah Jadi kalau Bandung. Sobat JKN dari arah Jakarta atau daerah Cikampek ini menuju arah Bandung gitu. Gitu. Jadi jangan lupa mampir lah ya. Jangan lupa gitu ya. mampir, harus mampir ya. Ya, Gitu. jadi jangan memaksakan apabila kondisi badan lelah, ngantuk itu kan itu Betul. bisa sangat berbahaya sekali gitu ya. Jangan dipaksain. Oh Iya. iya, kita posko mudik 24 jam ya. 24 jam. 24 jam ya Sobat JKN ya. Jadi tanpa tutup, tanpa libur, kita standby 24 jam gitu. Kita siap menyediakan layanan kesehatan gratis untuk Sobat JKN yang mudik ke arah Bandung Iya. ataupun arah Bandung lah, bisa ke Jawa Tengah kan, Iya. bisa lewat jalur itu, bisa ke Tasik gitu. Oke, itu berarti 24 jam itu tuh jam pelayanannya ya. Betul. Jam pelayanan. Jam pelayanan posko mudik. Bayangin nggak keren gimana ya, jam Wah. pelayanan 24 jam coy. Jam. Oke. Nah, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir ya untuk podcast kita kali ini, Adit. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada closing statement nggak kira-kira dari Adit nih buat sobat-sobat JKN? Ya barangkali ada yang mau mudik ataupun terkait dengan pasien tamu tadi, gimana Kak? Oke. Ya, Sobat JKN, intinya pesan dari saya yaitu
tetap jaga keselamatan dalam perjalanan, jangan lupa beristirahat, jangan memaksakan perjalanan ya, terutama bagi sobat JKN yang sedang mudik ke arah Bandung, jangan lupa mampir di posko mudik kami di kilometer 88A tol Cipularang, Purwakarta ya. Nah, kemudian sobat JKN tidak perlu khawatir jika nanti dalam perjalanan maupun di kampung halaman sobat JKN mengeluhkan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan, itu sudah sangat mudah sekali ya. Tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya, tinggal diikuti saja gitu. Pokoknya buat sobat JKN yang mau mudik, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, pesan dari saya juga mau closing statement ya. Harus. Karena mungkin ini juga menjadi podcast terakhir gitu ya Aduh. di bulan ini gitu ya, sebelum lebaran. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita maaf-maafan dulu nih. Maaf-maafan, betul. Ya, jadi saya dari podcast Paham JKN meminta maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati ya. Betul. Mohon maaf, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mau minta maaf buat sobat JKN di rumah. Kita berdua ya, Iya. kita berdua dari tim podcast Paham JKN BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kita membuat konten podcast Paham JKN ini terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja ya, baik dari tutur kata, perkataan, dan perbuatan. Kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sobat JKN yang mau mudik, hati-hati ya, hati-hati ya. Selamat sampai tujuan. Ya, bertemu lagi di podcast episode selanjutnya ya, setelah lebaran nanti, oke. Betul. Tentunya dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Betul. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.